Malam penonton Unseen, pada episode kali ini kita mau bercerita tentang daerah yang terkenal mistis. Jadi sebelum kita mulai, kalau misalnya buat kalian yang ngerasa rumahnya atau tempat kalian deket di jalur ini, mungkin kalian bisa ikutan komen di sini. Bener gak sih cerita-cerita mistis yang ada di tulisan yang nanti akan gue mention, gue dapat sumbernya dari mana. Oke, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa. Udah ya, berdoa aja masing-masing. Tadi gue sama tim udah doa juga. So, kita langsung aja mulai. Ini dia episode Unseen kita pada malam hari ini. Oke, terkenal mistis, ini 5 fakta tentang Alas Roban yang trending di Twitter. Ini gue dapet judul dan juga beritanya di berita diy.pikiran-rakyat.com dengan judul terkenal mistis, inilah 5 fakta tentang Alas Roban. Sejujurnya sebelum gue lanjut gue membaca, gue nggak tahu Alas Roban di mana, dan gue juga nggak tahu pernah dengar cerita mistisnya Alas Roban itu seperti apa. Tapi gue akan coba untuk membacakan beberapa fakta-fakta terlebih dahulu, di mana ini adalah 5 fakta ya. Yang pertama, terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, itu fakta yang pertama. Bener apa enggak nanti bisa dicek di peta. Handphone siapa itu yang bunyi? Handphone gue ya. Oke, next. Alas Roban ini merupakan kawasan hutan yang memiliki jalur lalu lintas yang terletak di Kecamatan Grising, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur yang melewati Alas Roban ini menghubungkan kota Batang dengan Semarang. Nah, fakta yang kedua adalah bagian dari jalur Pantura. Jalur Alas Roban ini merupakan bagian dari jalur pantai utara Pulau Jawa atau tanda kurung Pantura. Dengan banyaknya pepohonan di kiri jalan, konstruk jalan yang melewati Alas Roban ini cenderung menanjak dan berkelok. Saat musim mudik, tak jarang jalur ini menjadi salah satu titik kemacetan yang cukup padat. Fakta yang ketiga, sering terjadi kecelakaan. Jalan yang menanjak dan curam ditambah kurangnya penerangan yang menjadikan jalur Alas Roban ini memiliki medan yang sulit. Banyak kecelakaan yang dilaporkan dari tempat ini hingga Alas Roban dijuluki dengan jalur tengkorak bagi pengendara. Fakta keempat, dibangun sejak zaman VOC. Jalan yang dibangun di Alas Roban ini ternyata sudah dibangun sejak zaman penjajahan Verenigd Oost-Indische Compagnie. Ya oke, agak sulit ya ngomong bahasa Belandanya karena bahasa Inggris aja gak bisa. Gak bisa bahasa Inggris. Ini kita singkat aja langsungnya VOC ya. Atas inisiasi dari Herman Willem Daendels, jalan ini dibangun dari keringat rakyat Indonesia pada zaman dahulu yang dipekerjakan secara paksa.
Kemudian yang kelima adalah vegetasi yang melimpah. Dari semua kengerian dan kemistisan yang melebeli Alas Roban ini, ternyata di dalamnya terdapat banyak macam vegetasi alam yang melimpah. Alas Roban menjadi tempat yang subur bagi berbagai macam buah-buahan. Salah satunya andalannya adalah pisang yang tersedia dalam berbagai jenis. Pisang yang bernama pisang biar, di sini tulisannya BYAR, merupakan salah satu jenis pisang yang banyak dijual oleh penduduk lokal di pinggir jalan. Itu sedikit dari berita DIY mengenai fakta-fakta yang ada tentang Alas Roban dan trending di Twitter. Nah, untuk selanjutnya, ini berhubungan sama tema kita, sama judul kita ya, Unseen. Kelihatan gak sih dari kamera itu? Agak males ya tiba-tiba ngebuka begini bentuknya. Wow. Oke. Ini dari lifestyle.okezone.com. Di sini judulnya adalah Hantu-hantu di Alas Roban. Pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Jurnalisnya ini adalah Muhammad Sukardi dan ini diposting di hari Kamis 27 Juni 2019 pukul 23:31 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa mukanya gini ya? Ini foto ilustrasi aja ya guys, ini ilustrasi aja. Kita langsung masuk ke beritanya, ini gue akan bacain beritanya. Alas Roban memang terkenal dengan kisah mistisnya. Sudah banyak orang yang membuktikan kalau jalur di tengah hutan tersebut menyeramkan dan sering muncul penampakan hantu. Beberapa sumber bahkan menjelaskan kalau jalur tersebut menjadi tempat paling angker di Jawa Tengah. Selain karena seringnya terjadi kecelakaan, fakta menjelaskan juga kalau Alas Roban adalah tempat membuang mayat. Tidak heran, banyak hantu berseliweran di sana. Hal ini kemudian membuat aura mistis lokasi tersebut semakin besar. Ketika Anda melewati jalur malam hari, berhati-hati saja. Karena banyak cerita menjelaskan kalau akan muncul banyak hantu mengganggu Anda. Seperti 4 penampakan hantu berikut yang berhasil dirangkum Okezone dari berbagai sumber. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Seperti apa kisah mistis yang ada di Alas Roban? Tanda tanya. Kalian tetap mau nanya? Gue sih enggak sih, cuman gak apa-apa kita lanjutin ya. Oke, 1. Warung pecel lele hantu. Kisah ini diceritakan kembali oleh seorang netizen Twitter dengan nama akun @bukanhazard dan viral di media sosial. Seperti apa kisahnya? Kisah ini bukanlah cerita baru namun terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2005 di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari menuju jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Canda tawa pun tercipta di mobil hingga ibu dan kedua adik Hendra tertidur pulas menjelang larut malam. Memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba mobil tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobil tersebut. Anehnya, mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil seperti penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialaminya sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil Hendra tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas
tertulis angka 15. Setelah selesai makan, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk kedua kalinya. Memang kala itu pasang penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun keluarga ini dibuat terkejut, bukan kepalang, ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapi di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal saat malam hari tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Bisa disimpulkan warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Oke. Pecel lelenya kenapa? Nggak, gue mikirnya gini. Tadi ketika gue belum selesai baca cerita, gue pikir mungkin siang ini mereka akan menemukan tempat yang mereka balik lagi ke tempat yang sama tapi pecel lelenya nggak ada. Itu aja udah horor buat gue. Tapi gue punya logikanya. Logikanya adalah ya masih siang belum buka. Bisa aja bukanya sore. Nah tapi ini yang mereka lihat adalah jurang yang cukup dalam. Nah itu mereka parkirnya gimana ya? Kan mereka pinggir jalan nih. Pas di KM 15. Terus mereka makan pecel lele. Lagian mereka juga kencing sembarangan juga ya. Lagian ada-ada aja. Cari ke rest area gak ada apa rest area di sana ya? Next. Ini yang kedua ya. Pengendara motor tak berkepala. Nih agak serem. Tapi gambarnya gak serem ya kalau di sini ya. Ini lebih kayak tukang begal nih. Foto ilustrasinya. Pengendara motor tak berkepala. Hantu ini bisa Anda jumpai di Alas Roban. Tidak selalu, tetapi ketika Anda memang dalam kondisi yang tidak suci atau tidak berdoa sebelum melakukan perjalanan, hantu tersebut bisa saja muncul. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Menurut penjelasan Circle 888, dia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban malam-malam. Terlebih jika Anda melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat Anda hilang konsentrasi dalam berkendara. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini melintas Alas Roban tengah malam menuju dini hari. Hantu tersebut diketahui bisa menerobos jurang karena dia mengendarai motor hanya lurus. Padahal jalur Alas Roban juga terkenal akan kelokannya. Jika Anda memang menjumpai hantu ini di Alas Roban, sangat disarankan untuk tidak menghiraukannya. Usahakan untuk tetap berdoa di dalam hati dan fokus ke jalanan. Sekali lagi, tugasnya muncul di jalur tersebut adalah untuk membuat pengendara motor kehilangan konsentrasi. Sebenarnya saya setuju sih sama tulisan ini. Hantu tanpa kepala, bermotor ya. Pengendara motor tanpa kepala. Maksud gue adalah bahwa kita mengendarai motor mau dimanapun tempatnya. Mau di kota, di kampung, di jalur mistis kayak gini. Mengendarai motor ketika dini hari itu kan memang bahaya ya. Satu, jalanan sepi. Yang pertama. Terus kedua, apalagi kalau misalnya jalannya gede. Mungkin kelihatannya aman-aman aja. Tapi kan kita gak pernah tahu ketika ada kendaraan ngebut. Terus ketiga, kalau misalnya tempatnya kecil. Kelihatannya kayak sepi-sepi aja. Cuman kan kita gak tahu juga kalau misalnya tiba-tiba ada bajing loncat kah. Atau ada begal kah kayak gitu. Jadi aku sih menyarankan buat kalian yang memang suka banget pengendara motor.
kalau bisa kalau mau ngendarain motor itu lebih baik jangan satu motor. Kalau bisa ada beberapa motor bersama dengan teman-teman. Itu salah satu tips dari saya. Tips yang kedua adalah mendingan di rumah aja. Nyari aman. Mendingan besok pagi, besok siang ya kan. Bisa lihat suasana gitu kan. Wah pagi, siang, pagi gak bisa bangun. Siang, aduh panas banget. Sore keburu ngantuk, enakan malam dingin segala macam. Terserah kalau itu ya. Kalau banyak alasannya. Ini kan cuma saran, mau diikutin boleh enggak juga gak apa-apa. Tapi sekali lagi untuk pengendara motor ini terutama roda 2 ya. Itu kan roda 2 ketika kita memang kehilangan fokus itu kan lebih rentan terjadi kecelakaan. Mungkin kalau zaman sekarang banyak orang yang night riding pakai sepeda. Nah itu juga hati-hati juga deh gitu. Maksudnya tetap harus fokus apalagi itu kan menggunakan tenaga kita sendiri ya. Apa terjadi kram kah, capek kah atau apa. Jadi kalau misalnya udah malam apalagi mendekati dini hari mendingan di rumah aja ya sama pasangan kalian. Cie gak punya pasangan. Sian deh lo. Oke, next kita lanjut. Yang ketiga adalah bus hantu alas Roban. Saat ini tengah viral kasus bus hantu Bekasi Bandung yang menyeramkan. Kasus ini diceritakan oleh seorang netizen dengan nama akun Instagram @hebosto. Tapi, tahukah Anda kalau bus hantu juga bisa Anda temukan di alas Roban? Tahu nggak? Nggak tahu? Saya juga nggak tahu. Makanya kita lanjut lagi bacanya. Ya, sebuah kisah legendaris mengenai bus hantu alas Roban masih santer terdengar di telinga masyarakat. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 1996, di mana yang mengalaminya adalah bernama Bro Dikyo. Cerita bermula saat Bro Dikyo mengendarai sepeda motornya dari Tegal menuju Surabaya. Pria itu mesti melewati alas Roban pada saat jalur tersebut masih sangat jadul, di mana jalanan masih sempat dan belum ada penerangan sama sekali. Masih sempit kali ya. Di sini tulisannya masih sempat, bukan gue yang salah baca. Ini sempat tulisannya. Masih sempit, yang belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Dipastikan kadar mistisnya akan naik drastis. Namun karena mesti sampai di Surabaya pagi hari, Bro Dikyo nekat melewati jalur angker tersebut. Dia memacu motornya dengan kecepatan maksimal dan masuklah dia di jalan alas Roban. Oke, ini foto yang ada di lifestyleokezone.com ini entah ini memang foto yang diambil dari bis atau ini hanya ilustrasi. Tapi bisa kalian lihat ya. Kejanggalan terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti dia dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip Bro Dikyo, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Karena merasa aneh, akhirnya dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang Anda menengok ke belakang saat Anda berada di alas Roban. Sebab hal buruk akan terjadi. Udah lama gak mencet. Lupa bisa dipencet. Benar saja. Saat Bro Dikyo menengok ke belakang yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, Bro Dikyo pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut ternyata ikut ngegas juga. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu momen bus tersebut tancap gas dan menabrak Bro Dikyo. Tapi bukan kecelakaan yang terjadi. Melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut. Dan setelah itu menghilang entah kemana. Setelah kejadian itu Bro Dikyo pun menepi di sebuah perkampungan terdekat dengan alas Roban. Dia pun kemudian menceritakan apa yang baru saja dia alami dan warga di tempatnya
beristirahat sudah paham dengan pengalaman mistis Bro Dikio. Cukup serem sih. Bro Dikio. Mungkin nama Bro Dikio tuh terinspirasi dari ini ya. Bro. Nggak ada loh nama teman kita yang kayak gini. Bro gitu langsung. Enak dipanggilnya bro gitu. Nggak usah so akrab lah. Nama gue Bro Dikio ya kan. Benar. Next. Ini yang ke panjang ya. Keempat. Kuntilanak pencari tumbal. Kisah ini bisa dialami siapapun yang melewati alas roban. Karena itu bagi siapapun harap berhati-hati. Ini udah berapa kali ya harap berhati-hati itu selalu ya di jalur perjalanan. Jadi sebenarnya ini mengajarkan kita ketika kita mengendari kendaraan baik itu motor, mobil, sepeda, apapun itu. Ya memang harus hati-hati. Karena ketika kita menggunakan kendaraan bukan hanya kita saja yang ada di jalan. Tapi ada pengendara-pengendara lain. Makanya kita butuh SIM. Karena kita tahu, berarti kita bisa nyetir. Kuntilanak pencari tumbal. Kisah ini bisa dialami siapapun yang melewati alas roban. Karena itu bagi siapapun harap berhati-hati. Cerita ini dikisahkan Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya mesti ke Klaten. Sampai pukul 12 malam ketika tidak ada bus yang mau mengangkutnya, tapi akhirnya ada satu bus yang berhasil ia dapatkan. Dan naiklah dia ke dalam bus tua tersebut. Ya, bus yang dinaiki Yudi sudah sangat tua. Dinding busnya keropos dan bau khas bus tua menyeruak di hidungnya. Bus tua semacam ini kalau di Tegal biasanya disebut dengan nama ombrengan. Penumpang di dalamnya penuh sesak. Bau kecut pun menyebar di seluruh bus dan ini membuat dia tidak nyaman. Jadi sudah ada bau khas bus tua ditambah bau penuh sesak manusia yang kecut, lengkap sudah. Bisa kebayang gak? Ada yang kentut aja. Tawuran itu dalam bis. Kentut kayak, ada suara kentut gak di sini? Kayak, gue yakin pasti tawuran. Triknya kamu tahu? Ketika lu kentut, lu langsung ngomong, ini siapa yang kentut? Itu paling aman. Itu paling aman. Itu dari dulu. Terus lu langsung nengok orang sebelah lu, sat, gitu kan? Panik langsung. Enggak, bukan gua, lu ya. Wah. Tiba-tiba semuanya saling membunuh. Makanya kenapa bus itu jadi serem. Gara-gara ada orang kentut di bus jadi bunuh-bunuhan. Bukan itu ceritanya. Kita kembali ke. Gak apa-apa, ini kan memang laptop. Ya, bus yang mana tadi gue baca ya. Yudi menjelaskan kalau dirinya tidak kebagian tempat duduk. Alhasil dia mesti berdiri di bagian belakang bus. Menurut penjelasan Yudi, bus melaju pelan, kecepatan sekitar 60-70 km per jam. Jam menunjukkan pukul 4 pagi, sedikit lagi subuh dan akhirnya bus masuk jalur alas roban. Jalur yang terkenal akan misterinya. Kondisi jalan sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur pulas. Ini yang nonton pada tidur apa gimana sih? Enggak ya? Oke. Sementara dia terjaga karena berdiri. Dia secara tidak sengaja menengok ke arah kiri bis. Seketika muncul penampakan putih, bentuknya seperti orang memakai gaun putih panjang. Penampakan itu mengawang di samping bus yang dinaiki Yudi. Penampakan itu adalah kuntilanak alas roban. Setelah melihat penampakan itu, Yudi menjelaskan kalau dirinya mencoba mengalihkan perhatian dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Kemudian dia juga membuat sedikit gesekan saat berdiri. Bermaksud supaya membangunkan salah satu penumpang dan memberitahu adanya kuntilanak mengikuti bis tersebut. Ilustrasi. Dia ngeliat. Gue gesek. Guys, ada kuntilanak guys. Tuh. Sumpah itu gak asik sih. Oh iya juga ya. Tapi sumpah yang dibangunin cuman gara-gara ngeliat kuntilanak. Itu pasti ngebangunin pengen ngebunuh Yudi tuh kayaknya.
Mendingan gue tidur, kenapa lu ngajak-ngajak gue ngeliat kuntilanak? Karena kondisi semakin mistis, Yudi memberanikan diri untuk berjalan ke arah depan. Ya, kali saja bisa mengobrol dengan supir. Tapi dia memutuskan hanya untuk sampai di bangku ketiga dari depan. Dia pun menengok ke arah depan jalan, upaya ini dilakukan juga untuk mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan jalan, dia tiba-tiba melihat seseorang nenek-nenek menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Gerakannya sangat lambat. Karena melihat nenek-nenek ingin menyeberang, Yudi pun teriak. Awas Pak Supir, ada yang mau nyebrang. Nggak asik. Gimana sih kalau panik tuh? Awas Pak, ada yang mau nyebrang. Mungkin kayak gitu ya. Sang sopir pun menjawab, diam saja kamu, tidak ada orang yang mau nyebrang. Mendengar perkataan si supir, Yudi pun bingung. Dia yakin sekali kalau dirinya barusan melihat nenek-nenek mau nyebrang. Beberapa saat setelah itu, Kernet pun bangun dari tidur singkatnya. Dan duduk di dekat Pak Supir. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik, taktik, tuk-tik, taktik. Tepuk tangan, salah. Ya, jadi si Kernetnya bangun. Tak lama dia duduk, si Kernet itu pun berteriak kalau ada kuntilanak tepat berada di kaca depan bus. Lagi-lagi supir tak melihatnya dan dia menjawab ke Kernetnya dengan menoleh kepala ke samping. Setelah itu si Kernet berteriak kembali. Awas, ada truk di depan. Lantas si supir banting setir dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Mereka semua selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal. Oke, itu dia beberapa cerita mengenai jalur Alas Roban. Mulai dari pengendara motor tanpa kepala sampai kuntilanak mencari tumbal. Sebenarnya gue agak sedikit kurang setuju ya dengan kuntilanak mencari tumbal. Mungkin ada, secara gue juga gak tahu ya bener apa enggak. Tapi kalau misalnya dilihat dari logikanya, ketika lu mengendarai kendaraan itu kan udah menunjukkan 4 pagi ya. Udah mau pagi, berarti perjalanan dia kan dari malam banget. Dan emang perjalanan itu panjang. Lu dalam keadaan kondisi jam yang memang mestinya lu tidur dan satu bis itu juga semua tidur kan. Si supir gak tidur. Karena kalau supirnya tidur udah kecelakaan. Iya, itu pertama. Maksud gue adalah bahwa kenapa gue kurang setuju karena gue juga gak tahu emang ada ya kuntilanak nyari tumbal. Mungkin nanti kita akan bahas sama pakarnya, nanti kita akan collab juga. Tapi kalau untuk logika gue sih kenapa dibilang nyari tumbal gue kurang setuju karena menurut gue adalah ketika lu berjalan mengendarai kendaraan di tengah malam sampai pagi hari, kondisi badan dan fisik lu capek, konsentrasi lu akan terkuras 2 kali lipat. Dimana kondisi badan itu sudah semestinya di jam-jam segitu adalah lu istirahat. Berarti kan diforsir banget kan. Nah di situ kan berarti fokus lu benar-benar harus gila banget ya fokusnya gitu. Ya wajar kalau misalnya lu sekali meleng aja lu gak fokus, ya kecelakaan. Dan banyaknya kejadian kecelakaan truk atau bus yang gua baca di berita adalah itu dikarenakan penumpangnya ngantuk atau supir. Penumpangnya gak apa-apa ya. Penumpangnya ngantuk gak apa-apa. Supirnya ngantuk atau supirnya mabuk. Masuk angin kayak mabuknya. Karena biasanya supir truk itu kan gak pakai AC kan. Atau supir bis ada juga yang gak pakai AC ya. Kan mereka sukanya tuh buka kaca. Itu kan lama-lama masuk angin kan. Mabuk atau kelilipan angin kencang itu juga bahaya. Jadi gue sih tidak menyarankan ya ketika lu berkendara malam-malam. Apalagi sampai dini hari lu nyetir. Itu fokus dan badan lu memang harus istirahat. Jadi mendingan lu jalan lebih pagi nyampe sore. Kayak lebih aman. Biarpun macet yang penting rame-rame. Daripada tiba-tiba lu halusinasi ngeliat. Guys, kuntilanak. Gak enak banget.
Oke, itu dia cerita unseen kita di episode kali ini. Buat kalian yang merasa punya cerita yang pengen gue ceritain, bisa kirimin aja cerita kalian di email fadipotret@gmail.com. Nanti cerita yang kita sortir akan kita tayangkan dan akan saya bacakan. Ini kenapa sih muka ini lagi? Aduh. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Boleh dong dibantu share biar subscriber gue naik. Thank you. Selamat malam. And cut. Peta. Handphone siapa itu yang bunyi? Handphone gue ya. Cut, ulangin. Jangan di cut, gak bohong dong. Oke.